Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi sama Alfanzuka Aliza dari kelas 3D D4 Teknologi Kimia Industri. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal dari tugas OTK 3 lagi, yaitu pada tugas Geonkoplis chapter 12, yaitu pada soal 12.9 strip 1. Soalnya itu tentang leaching oil dari soybean pada single stage. Jadi ini diulangi dari example 12.9 strip 1 single stage leaching oil dari soybean. Terus di sini diketahui feednya itu 100 kg soybean dengan 22% oil dan solvent feednya itu 80 kg solvent dengan 3% oilnya. Ini adalah example 12.9 strip 1. Jadi di sini itu sama-sama tentang single stage leaching dari soybean. Tapi di sini itu dengan hexane. Jadi di sini itu feednya 100 kg soybean dengan 20% oil dengan 100% fresh hexane solventnya. Kemudian untuk N-nya itu konstan 1,5 dan untuk yang dicarinya itu adalah overflow V1 dan underflow-nya L1. Kemudian dari soal tadi saya tulis ulang diketahuinya. Jadi kan yang tadi yang diketahui adalah 100 kg. Untuk L0-nya itu dari persen oilnya yaitu 22%. Terus dikalikan dengan feednya 100 kg. Diketemukanlah nilai L0 itu 22 kg. Terus untuk nilai B-nya adalah 78 kg, yaitu dari nilai 100 kg dikurangi dengan 22 kg. Dan hasil B-nya itu 78 kg. Untuk XC0-nya sama dengan 0, di A0-nya itu 1. Dan untuk V1-nya atau solventnya itu 80 kg. Terus untuk XA2-nya adalah 0,03. Ini adalah yang persentase oilnya tadi yang di solvent feed-nya itu adalah 3%. Jadi 0,03. Terus untuk XC2-nya itu didapatlah nilai dari sisa XA2-nya tadi kan 0,03. 100% dikurangi 0,03 didapatlah nilai 0,97. Terus untuk N-nya itu kita ambil dari example 12.9 strip 1. Karena yang di soal 12.9 strip 1 itu tidak diketahui, jadi kita ambil nilai N-nya itu sama kayak example 12.9 strip 1, yaitu 1,5 N konstan. Kemudian yang ditanyakan adalah V1, L1, XA1, YA1, sama N1-nya. Di sini saya gambarkan diagramnya. Jadi yang masuk itu ada L0, YA0, XC0, sama B, XC2, V2, XA2. Kemudian yang keluar itu adalah V1, XA1, L1, YA1, XC1, sama N1. Kemudian yang pertama kita mencari feed-nya. Jadi nilai A-nya tadi sudah diketahui 22 kg, nilai B-nya 78 kg, nilai C-nya sama dengan 0. Kemudian kita mencari nilai YA sama NA-nya. Nilai YA itu didapatkan dari persamaan A per A plus C dan didapatkan nilai YA sama dengan 1. Kemudian nilai NA-nya itu dari persamaan B per A plus C dan didapatkan nilai NA-nya itu 3,55. Kemudian dari persamaan ini tadi didapatlah nilai L0-nya, yaitu dari X-nya itu kita ambil dari Y-nya itu 1, dan untuk sumbu Y-nya itu kita ambil dari NA-nya yaitu 3,55. Kemudian kita mencari nilai solventnya. Di sini A-nya itu sama dengan 2,4 kg. Ini didapatkan dari hasil 0,03 dikalikan dengan feed-nya tadi. Jadi oilnya tadi XA1-nya tadi
dikalikan dengan V-nya tadi. Jadi 0,03 dikalikan 80 ketemulah nilai 2,4 kg. Untuk B-nya itu sama dengan 0 dan untuk nilai C-nya adalah 80 kg dikurangi dengan 2,4 kg dan ketemulah nilai C-nya itu 77,6 kg. Kemudian kita mencari nilai XA sama NA-nya. Untuk persamaan XA-nya itu sama kayak nilai YA tadi, A per A plus C, dan ketemulah nilai XA-nya 0,03, dan untuk NA-nya sama kayak NA yang sebelumnya tadi, yaitu B per A plus C, dan ketemulah nilai NA itu sama dengan 0. Dari persamaan ini tadi, ketemulah koordinat V2-nya itu 0,03 untuk X-nya yang kita ambil dari XA, terus untuk sumbu Y-nya itu kita ambil dari NA yaitu sama dengan 0. Kemudian nilai N-nya kita asumsikan sama kayak example 12.1 step 1.9 step 1 karena di soal 12.9 step 1 itu tidak diketahui, jadi kita asumsikan nilai N-nya itu sama kayak pada example 12.9 step 1 yaitu 1,5 konstan. Kemudian kita mencari neraca massa totalnya, itu dari persamaan 12.9 step 4. Persamaannya L0 ditambah V2 sama dengan L1 plus V1 sama dengan M. Di sini kita mencari nilai M-nya dan ketemulah nilai M-nya 102. Kemudian kita mencari neraca massa komponennya, itu dari persamaan 12.5 step 9 step 5. Persamaannya L0 dikali YA0 sama ditambah V2 dikali XA2 sama dengan M dikali XAM. Dari persamaan ini kita mencari nilai XAM-nya. Nah, kemudian ketemulah nilai XAM 0,24. Kemudian kita mencari nilai NM-nya dari persamaan 12.9 step 6, yaitu persamaannya B sama dengan N0 dikali L0 sama dengan NM dikali M. Dari sini ketemulah nilai NM-nya 0,77. Kemudian ketemulah koordinat titik N-nya yaitu 0,24 untuk X-nya yang kita ambil dari XAM dan 0,77 untuk sumbu Y-nya yang kita ambil dari NN. Kemudian kita plotkanlah nilai dari L0 terus M dan V2-nya tadi. Nah, ini untuk L0 itu adalah 1 sama 3,55. Jadi 1 untuk X-nya dan 3,55 untuk Y-nya. Kemudian untuk V2-nya itu 0,03 untuk X-nya dan 0 untuk Y-nya. Untuk M-nya 0,24 untuk nilai X-nya dan 0,77 untuk nilai Y-nya. Kemudian dari 3 titik koordinat ini tadi kita tarik garis. Jadi dari nilai L0, M, sama V2-nya. Kemudian dari nilai M ini tadi, kita tarik garis lurus ke atas sampai menyinggung garis underflow yang 1,5 konstan tadi. Dari titik itulah ketemu nilai L1, yaitu 0,2 di titik X-nya dan 1,5 di titik Y-nya. Kemudian dari M itu tadi, kita tarik lurus ke bawah juga, sampai menyinggung garis overflow. Nah, dari situlah ketemu nilai V1-nya, yaitu 0,24 untuk X-nya dan 0 untuk Y-nya. Nah, dari situ karena kan tadi sudah ketemu nilai L1 sama V1-nya, L1-nya 0,24X sama 1,5Y, V1-nya 0,24X dan 0Y-nya. Kemudian kita cari L1 sama V1-nya. L1-nya dari persamaan 12.9 step 6, yaitu persamaannya B sama dengan N1 dikali L1 sama dengan NM dikali M. Ketemulah nilai L1-nya yaitu 52,36 kg. Kemudian untuk V1-nya itu dari persamaan 12.9 strip 4. Persamaannya L0 ditambah V2 sama dengan L1 ditambah V1 sama dengan M. Ketemulah nilai V1-nya yaitu 49,64 kg. Untuk yang selanjutnya itu sama dari soal Joint Copy chapter 12 juga, yaitu soal 12.10 strip 3. Soalnya itu tentang counter current multistage pulsing of array. Jadi
ore itu tadi mengandung inert solid, gengo dan copper sulfate untuk proses leaching di counter current multistage extractor dengan menggunakan pure water untuk leaching CuSO4. Solidnya itu per jamnya mengandung 100 kg inert gangue atau solid yang B, 1200 kg CuSO4 atau solid A, dan 400 kg of water atau C-nya. Dari keluaran solutionnya itu mengandung 92% water dan 8% CuSO4. Totalnya itu 95% dari CuSO4 di inlet ore untuk proses recovery. Kemudian untuk di underflow-nya itu mengandung N-nya 0,5 konstan. Dan di sini kita mencari stage pada soal ini, jumlah stage-nya. Jadi yang pertama, kita tulis lagi yang diketahuinya itu tadi. Jadi ini kan counter current multistage process leaching. N-nya itu 0,5 konstan. Solventnya itu pure water dan feed-nya itu ada 3 solvent, ada 3 yaitu A 1200 kg, yang B 10.000 kg, dan yang C 400 kg. Terus untuk A-nya tadi 90 recovery 95% CuSO4. Kemudian untuk XA1-nya itu 8% atau 0,08, XC1-nya adalah 92% atau 0,92. Ini saya gambarkan ya counter current multistage leaching-nya. Jadi yang masuk, karena dia multistage jadi ada 2, kemudian yang masuk itu Y0, B0, L0, N0, dan Pn plus 1, Xn plus 1. Kemudian yang keluar itu X1, P1, Yn, B, Ln, Nn. Kemudian ditanyakan adalah N, Ln, Yan, P1 sama jumlah stage-nya. Kemudian yang pertama kita mencari koordinat untuk feed-nya atau underflow-nya. Jadi A-nya tadi kan diketahui 1200 kg, untuk B-nya itu 10.000 kg, dan untuk C-nya itu 400 kg. Kemudian kita mencari YA0 sama NA0-nya. YA0 itu persamaannya A per A plus C, dan didapatlah nilai YA0-nya 0,75. Kemudian untuk NA0-nya itu persamaannya B per A plus C, dan didapatlah nilai NA0-nya 6,25. Dari persamaan ini tadi didapatlah koordinat titik L0-nya yaitu 0,75, yang untuk titik X-nya itu kita ambil dari nilai YAO, dan 6,25 untuk Y-nya yang kita ambil dari nilai NaO. Kemudian kita mencari koordinat untuk overflow-nya atau yang kita ambil dari solventnya. Di sini diketahui A-nya itu sama dengan 0, B-nya itu sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 1. Kemudian kita mencari XAN plus 1 dan NaN plus 1. Rumusnya sama kayak kayak mencari YAO sama NaO-nya tadi. Untuk XAN plus 1 itu A per A plus C, terus nilai XAN plus 1-nya adalah 0. Untuk NaN plus 1 adalah B per A plus C, dan nilai NaN plus 1-nya sama dengan 0 juga. Nah, dari persamaan ini ketemulah koordinat Vn plus 1-nya itu 0,00 untuk X dari nilai XaN plus 1, 0,0 untuk Y dari nilai NaN plus 1-nya. Kemudian kita mencari nilai Ln-nya. Kita ambil dari recovery tadi kan 95%, jadi kita kurangi 100 dikurangi 95%, terus dikalikan dengan A0-nya. Hasilnya 5% dikalikan dengan 1200, dan ketemuan nilai AN-nya itu 60. Kemudian untuk nilai B-nya itu 10.000 kg, dan nilai C-nya itu 0. Terus untuk nilai N-nya tadi kan konstan, yaitu 0,5 kg inert per kilogram solution. Kemudian untuk nilai B-nya itu persamaannya Ln dikali N.
Untuk B-nya itu 10 kg sama terus ln yang dicari dan ketemuan nilai ln-nya 20.000 kg. Terus untuk nilai YAN-nya itu dari persamaan A per A plus C dan didapatkan nilai YAN-nya itu 0,003. Dari sini ketemulah koordinat titik ln-nya itu 0,003 untuk X-nya dan 0,002 untuk Y-nya. Kemudian kita mencari nilai V1-nya. Itu dari 92% water dan 8% CuSO4-nya tadi. Untuk kita mencari A1-nya dulu, itu dari konversi CuSO4-nya dikali A0-nya. Tadi kan konversi CuO4-nya atau recovery-nya adalah 90%, 95% dan didapatkan nilai A1-nya itu 1140 kg. Terus untuk B-nya itu sama dengan 0 dan untuk C-nya itu dari persamaan XC1 dikalikan XA1 dikali A1. Dan ketemulah nilai C-nya itu 13.110 kg. Kemudian kita mencari nilai V1-nya dari persamaan A1 ditambah C1. Nah, ketemulah nilai V1-nya itu adalah 14.250. Kemudian kita mencari koordinat V1-nya itu dari persamaan XA1 sama NA1-nya. Nah, XA1-nya itu persamaan A per A plus C dan didapatkan nilai XA1-nya adalah 0,08. Kemudian untuk NA1-nya itu dari persamaan B per A plus C dan ketemulah nilai NA1-nya adalah 0. Kemudian dari persamaan itu tadi ketemulah nilai koordinat V1-nya yaitu 0,08 dari XA1 dan NA0 dari NA1 untuk nilai Y-nya. Kemudian kita mencari neraca massa totalnya dari persamaan 12.10 strip 4. Persamaannya L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan Ln plus V1 sama dengan M. Di sini yang dari persamaan ini itu yang kita cari adalah Vn plus 1-nya. Nah, ketemuan nilai Vn plus 1-nya 32.650 kg. Kemudian untuk nilai M-nya itu kita ambil dari persamaan Ln plus V1. Ketemulah nilai M-nya itu 34.250 kg. Kemudian kita mencari neraca massa komponennya. Persamaannya L0 dikali YA0 ditambah Vn plus 1 dikali XAN plus 1 sama dengan Ln dikali YAN ditambah V1 dikali XA1 sama dengan M dikali XAN. Dari persamaan ini kita menentukan nilai XAN-nya. Nah, ketemulah nilai XAM adalah 0,035. Kemudian kita mencari nilai NN-nya itu dari persamaan 12.10 strip 6. Persamaannya N0 dikali L0 sama dengan NM dikali M. Nah, ketemulah nilai NN-nya 0,3. Kemudian dari persamaan itu tadi, ketemulah nilai koordinat M-nya yaitu 0,035 dari nilai XAM-nya ini menjadi X dan 0,3 dari nilai NM menjadi Y-nya. Kemudian kita mencari nilai deltanya itu dari persamaan 12.10 strip 11. Pertama-tama kita mencari XA deltanya dulu, persamaannya L0 dikali YA0 dikurangi V1 dikali XA1 per L0 dikurangi V1. Ketemulah nilai XA deltanya itu minus 0,047. Karena dia minus, ini berarti dia ada di sebelah kiri dari 0. Kemudian kita mencari nilai N deltanya. Persamaan N delta itu adalah N0 dikali L0 per L0 dikurangi V1. Dari persamaan ini ketemulah nilai N deltanya adalah minus 0,7905. Karena dia minus juga, jadi dia ada di sebelah kirinya 0 juga, sama seperti XA deltanya itu tadi. Kemudian didapatlah nilai koordinat deltanya itu minus 0,0047 dari nilai XA deltanya tadi dan 0,7905 untuk nilai Y-nya dari N deltanya tadi. Kemudian dari persamaan-persamaan tadi
kita plotkan pada grafiknya. Jadi tadi kan n-nya konstan 0,5, L0-nya 0,7 X dan 6,25 untuk Y, Pn plus 1 0 untuk X dan 0 untuk Y, V1-nya 0,08 untuk X, 0 untuk Y, Ln-nya 0,03 untuk X, 0,5 untuk Y, deltanya minus 0,047 untuk X dan minus 0,7905 untuk Y. Tinggal kita plotkan di grafiknya untuk L0-nya tadi 0,7 sama 625 ini di sini. Terus untuk Vn plus 1-nya itu 0 sama 0 di sini. Ln-nya itu 0,3 sama 0,5 di sini. Oh ya, kita juga harus menarik garis nilai n-nya atau underflow-nya. Tadi kan konstan 0,5, jadi tinggal kita plotkan di sini. Kemudian untuk deltanya tinggal kita plotkan, yaitu minus 0,047 sama minus 0,79. Kemudian nilai Vn plus 1, kemudian nilai V1-nya 0,8 sama 0 di sini. Kemudian dari nilai V1 itu tadi, kita tarik garis ke atas sampai dia menyinggung garis underflow-nya. Kemudian setelah itu kita tarik garis lurus sampai menyinggung ke nilai delta atau koordinat deltanya tadi. Nah, itu jadwal nilai V1-nya, stage V1. Kemudian tinggal kita ulangi sampai seterusnya, sampai dengan cara yang sama tadi, antara titik yang menyinggung garis overflow kita tarik ke atas sampai menyinggung underflow, terus kita tarik sampai dia ke deltanya, ketemulah stage V2-nya, sampai seterusnya dan sampai menyinggung garis LN-nya tadi. Kemudian didapatlah dari situ jumlah stage-nya ada 9 stage. Demikian penjelasan dari soal pada buku Giancoplis chapter 12, yaitu pada soal 12.9 strip 1 dan 12.10 strip 3. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, dan salah semuanya, salah apapun kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.